soal nomor 51, kita tahu bahwa lembaga keuangan bisa dibagi menjadi dua ya, yang menjadi kategori dasar, yaitu kategorinya berdasarkan apa? Yaitu pasar keuangan atau dalam bahasa Inggris financial markets dengan untuk jadi ada pasar keuangan, ada juga perantara keuangan. Nah, kalau pasar keuangan bahasa Inggrisnya financial markets ya, S maksudnya plural gitu. Lalu perantara keuangan financial intermediaries ya. Nah, bukan dibagi menjadi pasar untuk dana pinjaman atau pasar modal ya. Dibaginya berdasarkan pasar keuangan dan perantara keuangan. Bukan juga berdasarkan valuta asing dan saham, juga bukan berdasarkan pinjaman dan deposito, apalagi yang ini nih, ini yang bisa terjebak juga ya. Keuangan bukan dibagi jadi formal dan informal ya. Tapi pokoknya dibagi jadi pasar keuangan dan perantara keuangan. Nah, apa itu pasar keuangan? Definisinya udah bisa kalian lihat di sini ya. Financial market itu adalah suatu lembaga keuangan yang intinya financial institution through which savers can directly provide funds to borrowers. Jadi bisa dibilang saver itu secara langsung bisa menaruh uangnya secara spesifik kepada borrowersnya. Ya, contohnya adalah the bond market, pasar obligasi, dan the stock market, pasar saham. Ya, kan kalau misalnya kalian beli obligasi, ya kalian nentuin obligasi mana yang mau kalian beli. Begitu pula juga dengan pasar saham, kalian secara spesifik mau beli saham mana. Itulah sebabnya kenapa the bond market and the stock market termasuk financial markets. Jadi kalau kalian dikatakan kalian saving di financial market, mungkin selama ini ya itu karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan banyak orang menganggap kalau saham dan obligasi itu investasi, maka banyak orang berpikir kalau saving itu dikaitkannya dengan kamu nabung uang di bank gitu ya. Itu dianggap sebagai financial market. Padahal financial market itu ketika kamu sebagai saver yang akan menabung itu punya kebebasan untuk menaruh di mana saja. Ya, kamu secara directly, secara langsung. Nah, maka yang secara langsung itu adalah the bond market, obligasi, dan the stock market, pasar saham. Ya, jadi kalau kamu menabung di financial markets, artinya kamu menabung di obligasi, pasar obligasi atau the bond market atau saham atau the stock market. Oke. Nah, lalu apa bedanya dengan perantara keuangan, financial intermediary? Ya, kita udah tahu ada kata perantara, artinya tidak secara directly, secara indirectly atau secara tidak langsung. Jadi kita menaruh dana kita menabung uang kita dan itu kita secara tidak langsung ya di provide ke borrowers. Siapa yang mengatur uang itu kemana? Ya, yang mengatur adalah financial institutions. Nah, ini yang terjadi kalau kalian nabung uang di bank. Kalian nggak tahu uang itu dialokasikan untuk berapa, dipinjemin ke siapa, atau ya diolah bagaimana, kalian nggak peduli. Pokoknya kalian akan dapat bunganya. Ya, nah itu adalah lembaganya. Ya, jadi financial intermediaries itu contohnya bank ya. Kalau kalian naruh uang di bank ya kalian nggak tahu uang itu kemana. Tapi pada dasarnya kalian sedang mempercayakan bank, terserah uangnya dikelola bagaimana, dapatnya sekian persen, ya kan? Nah, begitu pula juga dengan mutual funds ya. Kalian juga nggak tahu di mutual funds reksadana itu ada apa saja, berapa persen saham, berapa persen obligasi, lalu obligasinya ada apa saja, sahamnya ada apa saja. Kalian nggak tahu. Pokoknya kalian percayakan kepada si lembaganya. Nah, lembaganya inilah yang jadi perantara keuangan. Oke, jadi sangat clear ya perbedaan antara pasar keuangan, financial markets dengan financial intermediary atau perantara keuangan. Oke, terima kasih.